yang kayak gitu minimal cek EKG dulu, cek faktor risiko yang lab yang sebenarnya dimanapun ada bisa periksa juga, vaskes, puskesmas pun bisa. Lalu ya itu tadi periksa bisa ronsen, bisa kita lihat apa jantung membesar apa enggak, atau cek dokter umum aja bisa periksa sebenarnya apakah ada gangguan enggak jantungnya. Minimal itu dulu deh. Kalau EKG itu kalau ada penyumbatan tahu pasti? Enggak tahu pasti kalau misalkan. EKG kalau misalkan ada serangan jantung bisa kelihatan. Oke. Tapi kalau orang yang memang penyakitnya kronis, yang berat kronis itu artinya lama ya. Kadang-kadang orang suka ketukar yang kronis sama akut. Nah jadi kalau misalkan orang yang penyakitnya lama kadang juga gak kelihatan. Contoh nih orang yang operasi bypass EKG kadang normal juga. EKG itu sama seperti tadi orang starter mobil aja ceret gitu. Nyala. Begitu starter mobil aja udah empot-empotan pasti ada masalah dong. Betul. Nah itu kayak EKG. EKG yang diem aja ada masalah ya. Berarti pasti ada masalah nih. Tapi kalau kita EKG atau starter mobil, kita start aja begini, EKG-nya oh pasti normal. Nah mungkin belum dipakai jalan ya, makanya treadmill dulu. Treadmill test itu sambil jalan kaki, ada EKG-nya, nanti lama-lama EKG-nya berubah kan. Kalau misalkan memang ada jantung masalah, artinya kayak mobil kita gas gigi 2, gigi 3, baru tuh dia empot-empotan. Sama kayak treadmill, dipakai jalan, ternyata tensinya turun. Atau EKG-nya berubah, ternyata ada penyempitan atau sumbatan, itu bisa kelihatan. Jadi itu yang ekonomisnya itu sebenarnya minimal. Oke. Maksudnya nggak perlu sampai di kontras juga gitu ya? Awalnya mungkin nggak perlu. Nanti setelah itu baru tentukan. Dan memang menurut saya memang di Indonesia ini kan tantangan itu ya. Kalau kita mau menetapkan diagnosis ya itu kayak tadi. Ini harusnya gini jalannya. Ini harus EKG, CT scan, bla bla. Tapi bisanya cuma ini nih. Ya udah, kalau gitu kita berinovasi dikit nih. Berarti harusnya oke, kalau ini nggak bisa, berarti jalan ini ya gitu. Tapi bisa sebenarnya.